untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Hello, welcome back to my channel Meja Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres 2024 yang mana pada debat calon presiden dan wakil presiden kemarin pasangan Ganjar Pranowo mengatakan di dalam closing statementnya itu mengatakan untuk tidak memilih potongan diktator dan otoriter dan yang mempunyai pelanggaran HAM. Dan pernyataan ini atau closing statement ini mendapatkan tanggapan atau komentar dari Mas Kelaber Macan ya. Jadi sumber video ini saya mengambil dari Mas Kelaber Macan ini, linknya ya. Ini nama channelnya, nama channel TikToknya ya. Yuk langsung menuju ke videonya ini, lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izin speech Pak Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ini adalah calon presiden yang diusung oleh PDIP. Tanpa koalisi dengan partai manapun, dia sudah bisa untuk diusung sebagai paslon atau pasangan calon. Kebetulan beliau itu juga didukung oleh Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu bahwa PDIP dan P3 ini adalah partai yang sudah lama berkuasa di Indonesia, yakni sebelum atau pada saat Orde Baru. Jadi PDIP sempalan dari Partai Demokrasi Indonesia, kemudian yang dibangun kalau nggak salah tahun 97 oleh Megawati Soekarno Putri menjadi Partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian ditambah pasangannya itu adalah P3 mencalonkan Bapak Ganjar Pranowo. Mohon izin Pak Ganjar Pranowo, semalam kita sudah adem ayem untuk mengikuti kemudian menelaah program-program calon yang dilakukan oleh Pak Anies dengan pasangannya dengan Gus Muhaimin. Yang kedua itu adalah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Yang ketiga itu adalah Ganjar Pranowo dengan Profesor Mahfud MD. Mohon maaf Pak, namanya closing statement Pak, penutupan dari semua acara debat harusnya itu yang mengademkan Pak. Sampean sebagai orang Jawa, orang Jawa seperti apa? Tutur katanya itu baik, sopan, tingkah lakunya itu mohon maaf ya, dianggap lebih baik dari suku-suku lainnya di Indonesia. Ternyata Pak, sekarang mohon maaf, saya bukan menyinggung suku-suku Jawa, suku-suku lain Jawa, enggak Pak. Tapi closing statement yang dilakukan oleh jenengan Pak sebagai pasangan calon presiden tahun 2024 sampai 2029 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Pak Anies dengan legowo akan menyampaikan pada saat statementnya, dia sering mengatakan bahwa izin melanjutkan. Mohon maaf Pak Prabowo, izin dengan hormat. Pak Anies sudah menyatakan seperti itu. Artinya apa? Debat sebelumnya itu dianggap yang awalnya itu panas, ini mengademkan Pak. Pak Prabowo juga seperti itu dalam closing statementnya. Seperti apa? Beliau bilang bahwa Pak Anies dan pasangannya, kemudian nomor 3 dan pasangannya itu adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia yang sekarang itu menjadi kontestan politik untuk pilihan presiden tahun 2024. Dan beliau Pak Prabowo menyampaikan bahwa selain minta maaf kepada pasangan calon juga minta maaf kepada KPU. Takut dalam debat sebelumnya itu dianggap itu kurang berkenan dan kurang nyaman. Selain itu, ini yang paling penting Pak Prabowo selain minta maaf kepada jenengan sebagai calon pasangan nomor 3, juga minta maaf kepada 01 yang seharusnya ini dilakukan oleh pasangan 01 dengan 03 kepada 02, karena yang diserang secara personal itu adalah 02. Contoh misalnya Pak, jenengan minta penilaian kepada Pak Anies berapa nilainya, dan Pak Anies pada saat itu menjawab 11 dari nilai 100, itu sudah nyerang personal Pak.
Yang terakhir ini Pak, ini sangat blunder kepada Bapak ini. Bapak dianggap itu adalah orang yang bisa mengayomi semua pihak. Mohon maaf Pak ya, calon presiden itu harusnya itu satu langkah lagi menjadi negarawan. Negarawan seperti apa? Tidak ada kotak-kotak Pak. Tidak menganggap sesuatu yang ada di orang itu adalah semuanya itu minor atau negatif. Mohon maaf Pak. Kalau misalnya Bapak mengatakan bahwa jangan pilih potongan diktator. Potongan diktator siapa Pak? Apakah itu Pak Prabowo? Gak ada Pak. Selama ini yang dianggap diktator itu adalah orang lain, bukan Pak Prabowo. Pelanggar HAM, gak ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM, apalagi pelanggar HAM berat. Dan mohon maaf Pak, Pak Prabowo ini selama menjadi menteri Pak, selama menjadi menteri, selain memang ada kekurangannya, kelebihannya itu banyak Pak. Contohnya apa? Tingkat kepuasan kepada Kementerian Pertahanan itu sangat bagus. Yang paling penting Pak ini Pak, jenengan pada saat closing statement itu sudah mengatakan seperti itu, blunder parah Pak. Jangan milih pemimpin yang potongan diktator. Kalau misalnya nih, saya sebagai Pak Prabowo akan mengatakan seperti ini Pak, karena saya bukan negarawan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya himbau kepada saudara-saudara untuk tidak memilih orang yang diperiksa oleh KPK. Dan Anda sekalian tahu bahwa orang yang diperiksa oleh KPK di EKTP itu adalah Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua, tidak memilih orang yang sudah diperiksa oleh KPK. Yang pernah diperiksa oleh KPK diantaranya itu Formula E. Ini Pak Anies Baswedan. Kemudian tidak memilih orang yang sekarang lagi penyidikan. Di tingkat penyidikan KPK itu adalah terkait dengan masalah Kementerian Tenaga Kerja dan Imigrasi tahun 2014. Kemudian kita tahu bahwa menterinya pada saat itu adalah Pak Muhaimin Iskandar. Itu penutupan Pak. Closing statement yang akan dilakukan oleh saya sebagai calon presiden seandainya itu saya Pak. Namun karena Pak Prabowo Pak, legowo Pak. Kenapa saya mengatakan itu demikian? Artinya kalau misalnya itu dalam closing statement itu adalah saling membunuh karakter Pak, hal yang dilakukan oleh jenengan itu adalah sesuatu yang sangat blunder, fatal. Maka dari itu, izin kepada semua masyarakat Indonesia, kita menilai sudah tadi malam closing statement yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pak Anies Baswedan, bagus closing statementnya. Dia tidak melakukan penyerangan kepada personal. Pak Prabowo mengatakan satu maaf, yang kedua terima kasih, yang ketiga ini yang sangat penting, dia akan melakukan langkah-langkah untuk perbaikan dan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan beliau menyebutkan Presiden Indonesia yang sudah 7 ini dari Pak Soekarno, kemudian Pak Harto, kemudian B.J. Habibie, setelah itu adalah Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian SBY, setelah itu adalah Jokowi. Disebutkan semuanya Pak. Ada rasa terima kasih yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada semua pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena apa? Pemimpin sebelumnya itu Pak, semuanya itu adalah orang baik. Orang baik, orang yang sangat baik. Tidak mungkin memimpin Indonesia kalau orang itu tidak baik. Namun, apakah semua pemerintahan itu semuanya itu baik? Enggak Pak, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan itu dilanjutkan oleh presiden setelahnya. Bukan berarti apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya itu semuanya buruk. Orde lama digantikan orde baru digantikan oleh orde reformasi yang sampai sekarang itu berjalan. Nah, orde yang dilakukan oleh sekarang Pak Ganjar Pranowo itu adalah orde perpecahan. Kalau misalnya itu tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena closing statementnya tetap menyerang pribadi. Terima kasih Pak ya, mudah-mudahan video ini sampai ke Pak Ganjar Pranowo atau paling tidak kepada tim suksesnya. Dan masyarakat Indonesia mudah-mudahan setelah debat tadi malam itu bisa menganalisa mana calon presiden yang betul-betul bisa mengayomi semua pihak, yang tidak menyerang personal dan lain-lain. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pamekasan, Madura. Wow, ternyata ini orang Pamekasan ya teman-teman. Oke, jadi ini ya teman-teman, komentar-komentar dari Abang Kalaber Macan dari Pamekasan, Madura. Jadi ini akun TikToknya ya ini ya teman-teman namanya ya. Jadi beliau ini berpesan kepada
Bapak Ganjar supaya jadi orang yang negarawan kalau ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai di sini aja dulu ya teman-teman video ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan karena saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.